Ya perasaannya senang, terus bangga juga. Kemarin bisa dapat juara poin pertama dan bisa juara 1 di Tabanasnya. Terus kemarin itu ya sempat ada apa ya, rasa nervous juga ada kemarin. Terus paling tegang selama main burung itu kemarin. Ya pertama nervous ngelihat pesaing-pesaingnya di poin. Kemarin burungnya lagi pada jalan juga, semua performanya lagi pada bagus juga. Terus dilihat juga kan kemarin burung saya yang ada poinnya itu kalahnya di babak-babak awal gitu. Makanya saya sempat nervous atau tegang juga bakal bisa juara di poin ini gitu. Kedepannya targetnya ya kita matangin lagi semua player yang ada di generasi. Lalu untuk target selanjutnya ya pasti kita pengen juara dulu di Liga Nasional, dan target terakhir tetap kita pengen juga nyobain juara di poin nasional. Saya tuh kemarin gini, sebenarnya itu juga nggak cuman kayak bercanda, tapi malah jadi kebetulan gitu. Kemarin terus babak 3 tuh burung saya tuh masih sekitaran di atas 10 lah yang masuk lah, masih lumayan banyak. Cuman saya sempat bercanda ke Mang Deden, saya ngomong, Jack, kayaknya ini yang bakal juara ini John Rembo, saya bilang gitu. Kenapa saya bilang, ya kayaknya mah dia bakal nyelamatin bakal nyelamatin burung-burung generasi. Karena kan John Rembo tahu sendiri ceritanya kan, dia aja bisa nyelamatin tawanan dari satu negara Vietnam. Ya, ini John Rembo juga. Kita lihat ringnya di sini, ringnya ring Ferrari ya, ring Ferrari. Nah ini tuh anaknya dari Badar. Nah kelebihan dari John Rembo tuh dia punya sese sama ngotot ke betinanya. Jadi berapa kali kemarin juga dia sempat tertinggal di belakang, tapi tetap saking ngototnya ke betina dia bisa masuk patek duluan gitu. Dan ini juga bulunya dia baru beres mabung hampir 3 giringan. Sekarang ada itu maju ke bulu nungtung menjawat. Nah ini kemungkinan nih kalau misalkan sudah selesai, ini bisa menjadi senjata generasi di Liga Nasional nih. Mantap. Jaturangganya ya, ini matanya John Rembo, matanya mata air. Terus punya bentuk tubuh yang kalau menurut saya sih sini agak panjang ya untuk John Rembo ya. Terus larannya juga besar, ototnya ya cukup lah. Ini otot untuk burung-burung standar nasional nih. Nah ini rupanya seperti ini John Rembo. Harapan John Rembo ya tetap kita pasti pengen juara nasional. Makanya nanti kalau misalkan pandemi sudah selesai dan lomba nasional berjalan dengan lancar lagi, ya paling kita
mau coba tes ini burung bisa nggak juara di nasional gitu. Nah ini nih Platinum, ini maskotnya generasi nih, maskotnya generasi. Si ganteng satu ini sekarang posisi bulunya berada di posisi bulu 5 dia tuh sekarang. Nah, udah mendekati istirahat. Bulunya. Nah ini burung kita yang kemarin juara poin Bansel. Ini karakternya karakter burung stabil. Ini nggak pernah kayaknya, belum pernah ngolong ya cuy ya kayaknya ya. Belum pernah ngolong. Ini cocok nih buat nih lawan-lawan jablay-jablay kelas berat nih nanti di nasional. Kemarin ini dia pernah keselip juga poinnya kemarin sama Petruk. Sama Petruk. Waktu burungnya belum pindah ke generasi lagi. Nah, sewaktu pindah ke generasi ini kemarin sempat nambah poin tuh di Dunuk juara 2. Lalu selanjutnya di Tarko di tempat kebagian juara juga. Nah, sampai akhir klasmen, sampai akhir penutupan anniversary, puji Tuhan ini udah diam di posisi pertama. Ini sih paling ya sekitaran dua giringan lagi lah, paling 2 giringan 3 giringan lagi juga ini burung bakal istirahat. Nah, nanti paling harapannya ke depan setelah istirahat saya pengen nyobain dia bisa masuk jadi ancaman di nasional. Itulah harapan saya paling. Nah, kalau ini jagoan saya di kandang. Nama burungnya Fabregas. Awal mula Fabregas saya beli piyik dari 2 lar dari kota Tasikmalaya. Dan semenjak di sini baru 2 buangan udah lumayan ngewisit. Terakhir ngewisit hat-trick di lapak Kebon Tiwu. Ini Fabregas karakter burung bisa dibilang jablay. Kemarin lomba di anniversary Bansel dia kalahnya ke bawah tinggi. Caturanganya cukup baik. Dia kelihatannya elegan, supitnya keras. Dan sekarang dia bulunya bulu 1. Kalau melihat Fabregas di nasional kayaknya lebih layak. Soalnya dia punya cc yang lumayan kenceng. Main ringnya juga udah 1000% aman. Nah, ini kita lihat nih sekarang nih. Ini namanya Randu. Ini tuh anak badar nomor 1 yang paling besar. Nah, kita bisa lihat ya. Anak-anaknya badar dari paling besar sampai paling kecil semua udah ngerasain juara. Ini tuh dulu waktu masih di Ferrari dijoki sama Mang Deden juga, ini pernah juara di lapak Nunuk ya Den ya? Di Nunuk ini pernah dapat juara juga. Nah, setelah itu ini burung dipinang sama BRC Bang Okta Bogor. Sempat di sana juga kita juga mendapatkan informasi di sana juga, ternyata di sana juga ini burung ngewisit juga sempat beberapa kali juara juga ini burung. Nah, ini untuk karakternya Randu ini karakternya manuver cc-nya cukup kencang ya. Kita lihat anak-anaknya badar tuh istimewanya dari cc-nya, dari cc di atasnya tuh dia kencang. Jangan dilihat pada saat ngelop tuh kayaknya dia pelan gitu, kayaknya pelan kebetulannya. Tapi kalau misalkan kita lihat udah langsung pas lomba, dia punya cc-nya kenceng, di atasnya tuh ngebesutnya dia kenceng. Nah, ini untuk bulunya. Untuk bulunya Randu. Dan ini capit tulangnya juga
Tuh, tebal sekali capit tulangnya. Nah, ini dia. Nah, kalau ini namanya Badar Junior. Dia ini anak paling kecil dari Badar. Dia ini mempunyai karakternya hampir sama John Rambo, manuver kenceng. Dan dia ini baru rampas nih. Baru rampas ya. Bulunya baru rampas, ujung. Kemarin sempat dilombain, cuman dia masih belum benar, giringnya agak jelek kemarin. Nah, kalau ini mukanya yang persis kayak Badar banget. Kalau yang nggak tahu Badar, ini dia muka Badar banget nih. Badar Ferrari dulu. Harapan saya dengan Badar Junior ini, semoga aja dia kayak bapaknya, bisa juara nasional. Nah, kalau yang ini namanya Diktator. Diktator ini kemarin di nasional sempat juara keempat di lomba ringnya. Itu tuh kemarin tuh dia kalahnya gara-gara ngolong sama-sama sama-sama anak-anak lah, jadi kan ngolong, belum stabil. Nah ini karakternya juga hampir sama, hampir semua anak-anak Badar tuh karakternya sama, manuver. Dan keistimewaannya dia punya cc kencang juga. Ini lagi istirahat burungnya sekarang. Ini lagi kita lolohin dulu supaya stabil burungnya. Ini datang atasnya 100% turun ini Diktator ini. Nah ini dia. Ini tuh ringnya tahun 19, tapi ini tuh pegangannya 2020 dikarenakan pada saat itu belum ada ringnya, jadi dipakein ringnya gini dulu gitu. Malah sayang sekali ya, kalau nggak masih bisa bergulir di masih bisa ikut di lomba ring tahun depan juga gitu. Ini tuh paling bisa keluar lagi ya, paling 3 giringan lagi lah, sama lah udah bisa kita bawa ke lomba lagi. Setelah dari sini, setelah kita memperkenalkan player-player anak Badar, nah sekarang nanti kita pindah ke kandang satu lagi. Kita lihat di sana piikan-piikan dari generasi terahnya dari Ferrari. Nanti kita kasih lihat buat sahabat hobi merpati.